poin di sana. Masih bisa bergerak untuk beberapa waktu. Namun kita lihat Maxius terkena damage. Lapar baru mau maju pun terkena damage. Tapi Ryzen dan Nate cukup dekat. Tapi belum mampu untuk menumbangkan player-player dari Void Bulls. Wow, di sini. Kay, dia tuh pijak itu api panas coy. Api itu panas, tidak dingin. Tapi lapar di sini juga termakan oleh baso granat yang dilontarkan oleh lawannya. Bahkan dari Alpha. Dia mulai ngeflank ke arah bagian yang berlawanan. Membuat lawan-lawannya kocar kacir kali ini. Saling ter-takedown satu sama lain. 2 untuk 2. Alpha sudah mulai memasak sebuah nade. Siap untuk dilempar. Siap untuk membuat ancaman untuk Bigetron Red Villains. Alkev seorang diri saja. Dia perlu melakukan revive. Tapi Maxius pun sama. Sudah melakukan revive. Ini cilaka. Ini panas. Voin baru bangun. Dia tumbang lagi Eldoge. 1v1 situation kali ini Alpha tadi menjadi seorang penyelamat, namun kali ini mulai masuk. Alkev akan melakukan sebuah headfire, melakukan prefire karena bagian dalam, tapi 2 dari Bigetron, 1 ternyata masih tidak terselamatkan. The close quarter combat is real, but Alpha punya pengalaman melakukan clutch. Tapi Alkev naik terlebih dahulu karena bagian tangga. Dia mendengar step di bagian bawah, namun masih menunggu. Revive masih belum berhasil untuk dilakukan, dan pergerakan dari Alpha benar-benar mengganggu. Dan Cook, The Nate, ini dia the moment of truth. Turun karena bagian bawah, dan Alpha cepat keluar lagi melebar Nate karena bagian atas. Melakukan ending. Ini membuat keadaan berimbang ke menjadi 1v1, namun akankah maju in the close quarter combat, dan Alkev Satar memenangkan fight. Void Bulls pulang. Harusnya bisa menang secara maksimal, tapi mereka terkena Nate ketika mau masuk. Setuju. Ditembak dari bagian belakang dan tidak ada cover sama sekali. Setuju. Buat BTR akhirnya hanya misalkan, waduh, Ryzen bahkan gak ikut Alkev. Ryzen sendirian dikepung 3 Dominatus. Dominatus. Waduh. Dia Apakah poin ke 100 Dominatus adalah Ryzen? Deng. Apakah Ryzen? What? Ryzen dapatkan 2. Tapi untuknya ada balasan dari Dominatus, dan poin ke 100 untuk Dominatus datang dari baginda Ryzen. Oh my god, Dominatus. Gua main center aja, titik. Udah. Itu dia, karena kembali lagi dengan banyaknya third party, sangat berbahaya kalau kita bermain di bagian outer-outer, apalagi fight. Tapi Joshua, the Joe Branky himself, udah sepertinya nggak bisa ngapa-ngapain, dibakar begitu saja. Another point untuk Morph Gpex. Tapi terdengar sayup-sayup kendaraan mereka tertembak. Ini seperti datang dari HFX. Tapi HFX akan melakukan fight dengan Dominatus. Gue agak bingung. Dominatus sudah cukup lama di titik ini, tapi healing belum maksimal mereka lakukan. Namun dari HFX, ini 2 tim yang punya pattern gameplay cukup mirip, yaitu outer, go to the central. Dan belum terlalu efektif menurut gue, karena terlalu banyak yang di central melakukan defensif. Namun Agansi membuka peperangan dengan knockdown yang cukup baik karena bagian Teteo. Bahaya. Kalau dia revive di situ juga akan menjadi bulan-bulanan granat, bahkan gak dikasih bergerak, meledak. Baru gua katakan itu adalah disiplin Battle Royale yang perlu dilakukan. Tidak boleh di titik yang sama, buat space. Tapi Dominatus satu lagi, tinggal 1, dan Dominatus sulit. Dia di luar zona bahkan. Onyx, bro please, the basic. Ayo teman-teman Dominatus. Aduh. Knockdown didapatkan, but ya HFX. Ya, sudah terjadi teman-teman semua. Good job untuk HFX, tapi Alter Ego Ares datang saat ini, Jel. Yes, third party. Biasanya third party atau pelakor yang akan menjadi juaranya. Potato menembak ke arah bagian bawah juga. Tapi hati-hati, Weimer terculik dari sudut yang berbeda. Another POV from Persija EVOS. Dia bisa melihat juga arah pemain-pemain dari Alter Ego. Tadinya Alter Ego menjadi third party, tapi mereka dilindas. Red Face melindas Rosemary. Oh no, cilaka buat Alter Ego. Alter Egonya juga pulang. HFX selamat, Eldoge. Yap, dan di lain sisi PJFV tiba-tiba another 3 points masuk ke kantkat keringat untuk melakukan revive. Butuh 10 detik. 21 NFT bahkan punya 2 orang, dan ARF lebih kacau lagi, lebih rugi lagi. Tapi Lynx coba untuk bergerak. Yami coba lakukan tembakan untuk melakukan sebuah cutting rotation. Shizen ditinggal sendirian, dan gua rasa dia nggak punya first aid, dia cuma punya bandages. Dan ketika masuk terdengar stepnya. Ya, Yami mendengar, melakukan tembakan ke arah bagian dalam. Ada coba melakukan sebuah prefire, low HP banget, dan datang salah satu boom yang lain, itu Acul. Tapi Shizen bahkan tidak sempat tersentuh peluru boom, pulang ke lobby di peringkat yang ke-10. Karena ini udah stage ke-5, jadi secara otomatis Blue Zone-nya udah lebih menyakitkan, DPS-nya udah lebih berasa lagi, apalagi kalau nggak pakai boostingan. Betul. Well, kita bakal lanjut lagi juga. Boom selamat, 21 NF fight bakal pecah di entry compound ini. RRQ berhadapan dengan 21 NFC. Ada beberapa suara tembakan, tapi tukaran nyawa, reflect terjadi antara Ramones dan juga Hexas. Dan bahkan third party Israel dari bagian kejauhan. Persija EVOS mulai menculik nyawa dari RRQ dan 21 NFC.
masih menyisakan 2 active player. Iya, dihitung dulu ya. Dihitung dulu, tapi ini berbahaya banget buat RRQ. Mereka tinggal 1, low HP banget, bahkan terfokus hanya di 1 compound. Sebuah granat akan menentukan nasib mereka jikalau dimasak secara matang, secara on point, dan PJV ternyata bahkan masih masuk dalam zona. Boboho, I'm the only one yang cabut dari Morph GPX, masuk dalam zona. Hati-hati Boboho, bisa ditembaki tapi ada beberapa util dilemparkan, tapi Kagendra dan Boom ternyata berjibaku. Ada push seperti dari Boom, mereka coba untuk masuk tapi lihat Kagendra. The defensive from this big bird is too freaking strong. Bahkan hanya menyisakan 1 dari Boom, tapi RRQ, the king, juga tumbang. Boom juga tumbang. 2 tim partnership ditumbangkan di waktu yang bersamaan dengan para pengejar PMSL Jelly. Iya, MRPX, 21 NFC, Kagendra, partnership teamsnya diguncang oleh mereka. Dan ini, wow, gila semuanya fight kayak orang gila. Bahkan entry dari arah jam 9 juga sudah mulai pecah. HFX bertemu dengan Glue. Pergerakan dari Leon Pang dijegal habis-habisan, membuat tidak berdaya kali ini dari Glue. Harus di-revive terlebih dahulu, dan Crusher itu low health. Dia belum ada penyelamatan, belum ada healing juga untuk seorang Crusher. Itu harusnya dia ya healing betul. Dia healing, dia nungguin waktu juga. Karena kalau kita lihat dari bagian minimap, ini tipis banget. Dia touchdown, tapi di bagian kanan itu digangguin Persija EVOS. Mulai mengganggu, mulai keluar dari rumahnya. Menjadi anak senja di bagian atap seorang Zuxi sambil ngopi. Seruput boy, seruput juga nyawa-nyawa dari HFX. Satu persatu disedot habis. Dominating buat PJV. Dan HFX tidak berdaya, dia tersandwich menjadi sandwich generation sekarang. Wah, sandwich generation memang berat bebannya di pundak karena memang tersandwich dari PJV dan juga Glue. Memang sandwich generation punya banyak tanggung jawab, coba masuk zona tapi ditembaki oleh beban-beban hidup. Di sini bebannya 2, Glue dan juga PJV. Namun kesempatan ini dimaksimalkan oleh PJV, tapi Zuxi akan coba keluar, ditabrak. Delendas, that was nasty. 2 player dari HFX ditabrak, lindas, ending eliminasi buat PJV. Coy, even itu Zuxi kayaknya hanya 40 km per hour ya. Santuy nyetirnya, tidak melewati batas kecepatan di kompleks elit ya. Kok santai gitu, HFX-nya juga kayak, gue nggak geser lah, kayaknya gue nggak bakal mati lewat bagi ini. Waduh. Itu 40 km per hour, Jan. Itu dia, itu nggak terlalu ngebut, tapi memang ketika bumper depan itu besi, Jel. Iya. Sakit tetap. Oh iya benar ya. Iya betul. Seruduk, au. Aunya tuh langsung, pindah tempat. Ini aneh banget Miramar yang ini. Waduh. Dan gokil banget, masih banyak yang ini apa namanya, manpowernya lengkap. Manpowernya banyak yang lengkap, hanya PJV aja yang pincang. Betul. Sisanya semuanya touchdown dan Leon DZ. Jebol, gampang banget ya. Betul banget. Dan mungkin satu kasus lagi atau satu kekhawatiran gue lagi adalah ketika dipaksa keluar dari Minas Generales. Nah, ini begitu open field dan lihat udah betapa banyak yang menjaga. Di selatan sudah ada Persija EVOS. Di bagian timur atau kanan sudah ada Kagendra pun juga 21 NFT yang akan coba masuk dan Misery. Yo brother! My God. 2 shot dengan SLR, not 1, but 2. Dua-duanya ditumbangkan dari 21 NFT Misery. Siapa yang masih meragukan kapasitas seorang Misery? Aktif di Victim Solvers, matang di sana, di Ion juga luar biasa. Dan sekarang datang untuk Persija EVOS, what a play Jelly. Itu pemilihan weapon yang agak lain emang. Jarang loh gue liat orang pakai SLR. Jarang banget, karena Jarang. SLR adalah fun fact buat teman-teman semua. Tanpa cheek pad, sejago apapun lo menurut gua tapping tidak akan mudah untuk cepat. Tapi Misery lagi Jel. Ini benar-benar sebuah keunggulan untuk Misery. Redface melemparkan Nate, akankah sebuah finishing? Nate yang melambung matang, malah top di sana. Wow! Kagendra pulang oleh Persija EVOS. Oh Wow! my God, lagi-lagi bakso matang pakai sambal. Nikmat rasanya untuk lawan-lawan dari Persija EVOS. Dan bahkan kali ini last man standing dari 21 NFT Ramones bakal diincar, bakal diburu, gak dikasih nafas. Misery terus mendobrak. Jiggle-jiggle tipis dulu kasih, tapi Ramones menang untuk Clash. Dan ternyata terbakar oleh api dari Misery. Itu adalah taktik. Itu udah bukan dia knockdown, tapi Betul. memang dia sengaja knockdown supaya nanti apinya terpijak oleh Ramones. Itu namanya. Dia melindungi teman-temannya untuk dia main ibaratnya. Betul. Tapi gue cukup sayang sih kalau Zuxi udah. Gue tahu lu jago, tapi gue boleh kritik atau boleh saran dikit kali ya. Boleh. Sayang granatnya kalau sekarang dilemparin ya kan. Karena nanti ketika nutup menurut gue baru harus dimaksimalkan. Ada lagi kotak. Sorry, memang kita nggak boleh. Bro, ketika kalau Ada lagi kotak. sorry, aduh gue lupa lagi. Kata Mike Tyson tentang Muhammad Ali. Oh ya, kira Ketika kata Haji Roma Irama. Kalau bukan? kita ngomong sama legendary, Iya. mulut harus ditutup,
kemudian mata harus terbuka, Hah? dan juga kita harus mengakui dia legend. Oh ya, sama kuping harus terbuka ya. Betul dong. Ya, kalau nggak nanti kupingnya sepi nggak denger step. Wah, itu dia kalau PUBG Mobile penting banget ya teman-teman semua. Bener ya, tapi kita Aduh, lihat dulu ya, aduh. ini ada 9 player yang sedang berusaha untuk mendengarkan step satu sama lain. Karena memang step adalah unsur yang paling penting di PUBG Mobile. Yes. Kuping lu sepi. Banyak granat yang dimiliki, baik dari Aura maupun dari Bigetron, ini bisa menjadi malapetaka. Tapi seorang Ambone terkena damage yang cukup besar, bahkan belum sempat melakukan healing. Ada beberapa util lagi dan Stickly, the bomb is stick, benar-benar menempel ke arah Ambone dan membuat dia ter-knockdown. Membuat Hans Furious seorang diri saja, dia perlu melakukan penyelamatan tapi nampaknya mana sempat, sudah terlambat, Blue Zone-nya terlalu sakit, mepet. Wah. Granatnya juga connect. Oh my god, Glue benar-benar mentabrak habis player-player dari Aura. Dia ngebersihin areanya, dia punya ruang gerak sekarang. Dan Red Face menghentikan pergerakan tersebut. Leon Pang dibuat tertunduk lemah, satu persatu tunduk, satu persatu sakit perut. Dan Zuxi kepala suku dengan DPS-nya sudah mulai maju ke arah bagian depan. Wah. Nice spray through the smoke dengan ada miss di bagian belakang. Membuat Glue tidak berdaya, diobrak-abrik, diacak-adul. Blue Zone-nya udah sakit di kanan. Dan itu dia Persija EVOS lagi yang mendapatkan winner chicken dinner di match Miramar. Another Cyber Roar is roaring. Luar biasa Persija EVOS kemarin.